Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang himpunan titik pada bidang kompleks. Ada juga kadang yang mengatakan ini topologi pada bilangan kompleks. Nah, sekarang kita bahas himpunan titik pada bidang kompleks atau topologi pada bidang kompleks ini. Kita mulai dari lingkaran. Oke. Ya, sekarang untuk ingat tentang lingkaran ini, ingat jarak titik Z1 dan Z2 pada bidang kompleks adalah modulus dari Z1 dikurang Z2 gitu. Jadi jarak titik Z1 dan Z2 pada bidang kompleks adalah modulus Z1 dikurang Z2. Ya, itu sudah kita bahas sebelumnya. Ya, kemudian karena kita membahas lingkaran, apa definisi lingkaran? Lingkaran adalah himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Nah, atau ada juga mengatakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Ya, menurut saya sama saja ya. Kalau himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik ataupun tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Ya, oke. Kalau seperti itu, ada dua kata kunci di sini ya, himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik. Ada berjarak sama terhadap suatu titik. Nah, yang berjarak sama ini nanti adalah jari-jari. Sementara titik yang terakhir ini jarak sama terhadap suatu titik, yaitu titik pusat. Ya, kalau di bidang kompleks susah atau mudah membuat ini? Susah atau mudah membuat ini? Himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik gitu. Ya, tidak mudah ya. Misalnya contoh, saya buat misalnya himpunan Z elemen bilangan kompleks di mana Z terhadap Z0 berjarak sejauh R. Ya, sederhana seperti itu saja mengatakannya ya. Z bilangan kompleks di mana Z berjarak R terhadap Z0 gitu. Di mana jarak Z terhadap Z0 R gitu. Kan sama ya, jaraknya sama gitu. Berarti persamaan lingkaran di bidang kompleks dapat kita tulis secara sederhana seperti ini. Dari logika dan cara membaca saja gitu. Sekarang kita lihat dari segi formula, benarkah gitu? Ya, misalnya kalau Z ini kan bisa kita tulis X ditambah Y. Kalau Z0 kita buat X0 ditambah Y0. Berarti modulus dari Z dikurang Z0 bisa kita tulis sebagai akar dari Z X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat. Berapa tadi jaraknya? R sama dengan R. Berarti ini kalau kita tuliskan ini menjadi X dikurang X0 kuadrat ditambah Y dikurang Y0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini persamaan lingkaran kan? Persamaan lingkaran berpusat di X0, Y0 dengan jari R. Nah, jadi kalau di bidang kompleks kita bacanya lingkaran yang berpusat di Z0 dengan jari R. Gitu. Jadi sederhana ya, seperti itu saja gitu. Kalau kita ingin buat contohnya, contoh seperti ini ya, Z sama dengan 1. Ini apa? Modulus Z sama dengan 1 apa? Modulus Z sama dengan 1. Modulus Z ini kan sebenarnya bisa kita tulis sebagai Z dikurang 0 ya. Ya. Berarti ini bisa kita anggap sebagai lingkaran berpusat di 0 dan berjari-jari 1. Ya, atau dikenal dengan istilahnya lingkaran satuan. Oke. Seperti itu aja contohnya ya. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua, yaitu disk atau cakram gitu ya. Disk atau cakram. Ya. Apa bedanya disk atau cakram dengan lingkaran? Nah, itu dulu pertanyaannya. Apa beda disk dengan cakram atau lingkaran? Atau sama saja bagi kita selama ini? Misalnya kalau saya buat seperti ini. Nah, yang garis hijau ini apa? Kalau ini contohnya bulat ya, garis hijau itu apa? Yang garis biru ini adalah lingkaran ya. Tapi kalau masuk dalam-dalamnya ini apakah namanya masih lingkaran?
Kalau masuk dalamnya ini apakah namanya masih lingkaran? Lingkaran enggak kalau dalamnya juga? Ya, orang nyebutnya sih gitu juga, lingkaran saja ya. Tapi sebenarnya itu tidak lingkaran lagi. Ini kalau udah dengan isi-isi dalamnya itu kita sebut dengan disk atau cakram gitu. Makanya kalau orang menyebutkan apa CD itu dulu disk ya, disk. Karena itu berupa cakram dia ya, berupa, kalau bahasa kitanya cakram. Disk itu sebenarnya kan bahasa asing gitu ya, yang diserap. Ya. Jadi kalau secara formulasi kita lihat di sini, jarak Z terhadap Z0 kurang dari P gitu. Jarak Z terhadap Z0 kurang atau sama dengan P. Berarti ini artinya apa? Berarti kan ini jarak Z terhadap Z0 kurang dari P. Berarti artinya Z dikurang Z0, jarak Z dengan Z0 sama dengan P, atau jarak Z terhadap Z0 kurang dari P. Berarti ini kalau kita bahasakan, berarti kalau kita buat lingkarannya, di sini misalnya Z0, berarti ini jari-jarinya P. Berarti kalau kita buat ini lingkarannya, dia tidak hanya P tapi juga kecil dari P. Berarti pinggirnya ini masuk, kemudian dalam ini juga masuk. Itulah daerah Z dikurang Z0 kecil sama P gitu. Jadi semuanya ya dalamnya juga masuk. Seperti itu. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang tetangga. Apa itu tetangga? Atau bahasa lainnya neighborhood ya, neighborhood. Bahasa lain kitanya apa? Tetangga, neighborhood. Apa bahasa lain dari kitanya? Neighborhood itu persekitaran, sesuatu yang berada di sekitar kita. Tetangga itu kan sebenarnya sesuatu yang berada di sekitar kita. Ya. Bagaimana cara mengatakan tetangga dari Z0? Ya. Saya ingin mengatakan semua tetangga Z0 dengan radius P misalnya. Semua tetangga Z0 dengan radius P. Bagaimana caranya? Kalau dalam logika sehari-harinya bagaimana itu? Jadi saya mengatakan semua tetangga saya dalam jarak rumahnya dengan saya sejauh 1 kilo. Berarti bagaimana caranya? Berarti lihat dari sekitar rumah saya. Depan 1 kilo ke depannya, samping semuanya putaran 1 kilo, 1 kilo dari rumah saya sekitarnya. Berarti rumah saya menjadi pusat. Ya kan? Kalau saya mengatakan tetangga yang rumahnya berjarak 1 kilo dari saya gitu. Berarti itu saya jadikan rumah saya di sini, misalnya rumah saya. Nah, tetangga yang rumahnya berjarak 1 kilo dari saya gitu. Ini 1 kilometer. Nah, berarti saya putar ini. Nah, ini semuanya jarak dari rumah saya berapa? Yang dalam-dalam ini. Tetangga yang jarak rumahnya kurang dari 1 kilo terhadap rumah saya gitu. Nah, semua yang berada dalam lingkaran ini ya. Berarti berupa cakram. Ya, jadi kita bisa mengatakan tetangga dari Z0 dengan radius P adalah himpunan semua titik Z bilangan kompleks di mana jarak Z terhadap Z0 kurang dari P. Nah, ini kita katakan sebut tetangga dari Z0 dengan radius P. Atau bisa kita katakan persekitaran dari Z0 di sekitar P. Atau neighborhood dari Z0 di sekitar P. Untuk simbolisasinya juga macam-macam ini ya. Beda buku, beda simbol gitu, beda pendekatan. Ada yang biasanya orang menggambarnya sih seperti ini. Biasanya ya. Neighborhood, nah, simbolnya N, neighborhood dari Z0. Terus radiusnya di mana dimasukkan gitu. Udah habis. Nah, kasih indeks di sini. N indeks P gitu. Nah, saya perbaiki ya, saya hapuskan. Neighborhood P dari Z0. Berarti tetangga dari Z0 dengan radius P. Biasanya orang menggunakan simbol delta atau epsilon untuk tetangga. Kenapa? Karena dalam himpunan bilangan kita berbicara tetangga, itu jari-jarinya sangat dekat gitu. Yang disebut tetangganya sangat dekat. Bahkan jaraknya misalnya 0,0001 dari kita gitu. Jadi biasanya digunakan simbolnya, misalnya orang nulisnya N delta Z0, atau banyak juga nulis N epsilon
Z0 gitu. Karena delta itu menyimbolkan bidangnya sangat kecil, gitu juga epsilon ya. Oke. Ya. Deleted neighborhood selanjutnya, deleted neighborhood atau saya membunyikannya tetangga yang dihapuskan, gitu. Tetangga yang dihapus gitu. Nah, seperti apa itu deleted neighborhood? Yaitu tetangga-tetangga yang kecuali dirinya sendiri gitu. Berarti kalau di sini tadi Z dikurang Z0 kecil dari P, berarti Z0-nya masuk ya. Kalau Z-nya Z0 kan 0. 0 pasti kecil dari P kan, P gram positif gitu. Ya. Berarti kalau deleted neighborhood Z elemen kompleks di mana 0 kecil dari Z dikurang Z0 modulus kecil dari P. Nah, seperti ini. Berarti ini deleted neighborhood dari Z0 dengan radius P gitu. Seperti itu cara bacanya. Ini memperkenalkan simbol-simbol aja ya dan bentuk-bentuknya. Ya. Kemudian kita hubungkan dengan ini. Himpunan buka. Kita masuk ke himpunan buka. Apa hubungan himpunan buka dengan lingkaran maupun bis atau cakram ya. Ya. Sebelumnya saya juga karena ini kita udah bahas lingkaran. Biasanya kan kalau kita bahas bidang itu kan semuanya ada garis dulu baru lingkaran gitu. Nah, kemarin udah kita bahas ya, kalau bentuknya seperti ini modulo Z dikurang Z0 sama dengan modulo Z dikurang alfa, ini berupa apa? Ini berupa apa? Ini tidak lain berupa garis ya. Ini berupa garis. Ini tambahan aja ya sebelum kita masuk ke himpunan buka. Kenapa ini berupa garis? Ya, secara sederhana bisa kita buktikan kalau ini nanti kita kuadratkan hasilnya x kuadrat ditambah y kuadrat tambah bla bla bla, x kuadrat tambah y kuadrat tambah bla bla, nanti x kuadrat tambah y kuadratnya tercoret. Sehingga tinggal linear di sini. X-nya berderajat 1, y-nya berderajat 1, sebelah sini juga. Oke. Ini Z1 saja ya supaya tidak ada Z1 Z dikurang Z0 sama dengan Z dikurang Z1 itu berupa garis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke himpunan buka. Yang pertama titik. Nah, jadi untuk mendefinisikan titik interior dari S, kita harus menyebutkan titiknya dulu. Z0 titik interior dari S jika. Nah, kita sebutkan dulu syarat titiknya. Kalau enggak bisa ya. Z0 titik interior dari S jika ada delta besar 0 sehingga himpunan himpunan bilang kompleks Z di mana Z atau himpunan cakram di Z yang berjari-jari delta, nah, itu keseluruhannya termuat di S. Syaratnya ada saja ya, satu aja cukup gitu. Jadi bagaimana caranya untuk menjelaskannya? Bagaimana cara mengatakannya kalau secara sederhana? Gitu. Oh, saya coba di sini ya. Bagaimana cara menuliskannya secara sederhana? Karena di situ sudah saya tulis beberapa titik. Nah, misalnya ini S. Nah, misalnya ini himpunan S. Kalau secara gambar, karena kompleks itu berupa bidang ya, bidang kompleks gitu. Jadi kalau gambar himpunnya ya di bidang seperti ini S. Jadi kalau interior point dari S itu misalnya titiknya Z0, nah, harus ada cakram di yang seluruhnya berada dalam S. Nah, ini contohnya. Nah, mana lagi? Sedekat apapun ke tepi ini dibuat bisa ya, di dekat ini. Bisa juga gitu. Nah, ini juga berarti titik ini juga titik interior gitu. Oke. Kemudian himpunan buka. Apa itu himpunan buka? Nah, himpunan buka merupakan himpunan yang semua anggotanya interior point atau titik interior. Apa maksudnya tuh? Jadi himpunan buka itu himpunan yang semua anggotanya titik interior. Himpunan yang semua anggotanya titik interior. Berarti kalau anggota S itu semuanya adalah titik interior, tidak berarti himpunan itu disebut dengan himpunan buka.
Selanjutnya titik batas. Apa itu titik batas? Nah, nggak bisa juga kita katakan langsung gitu, harus dikatakan kayak gini juga. Nah, jadi yang titik batas itu kalau kita buat himpunan Z elemen kompleks, di mana Z terhadap Z0 kecil dari delta, ini memuat sebuah titik yang bukan anggota S, memuat setidaknya sebuah titik di dalam S dan sebuah titik di luar S, berarti dia adalah titik batas gitu. Jika saya buatnya di sini ya, titik batas berarti himpunan ini Z dikurang Z0 ini memuat setidaknya satu titik di S atau di dalam S dan satu titik di luar S untuk setiap delta. Berarti berapapun delta, ingat dari sini ada kata kuncinya untuk setiap delta. Jadi berapapun deltanya kita ambil, selalu ada satu titik di luar, satu titik di dalam. Gitu, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu exterior point. Nah, titik eksterior. Apa itu titik eksterior? Yaitu titik-titik yang bukan titik batas dan juga bukan titik interior, gitu ya. Atau titik yang ada persekitaran sehingga dia tidak termuat di S, gitu. Bukan, tidak bisa juga kayak gitu ya. Titik-titik yang bukan titik batas dan titik interior, gitu saja, gitu. Titik yang di luar. Gitu. Jadi titik yang tidak ada. Nah, ini contoh himpunan buka yaitu Z elemen kompleks di mana RZ besar 0. Di sini dipertanyakan bagaimana jika RZ besar sama 0. Ya, sekarang kita lihat ke ilustrasi di sebelah ini. Untuk semuanya titik interior, titik eksterior, titik batas. Gitu. Ya. Ya, kalau dalam bahasa kita sehari-hari sih sebenarnya tidak seribet yang bahasa matematika ya. Ya titik batas ya, lihat aja ini batas S itu yang mana? Ya garis hitam ini batas S gitu. Ya, kita lihat secara definisi. Titik Z0 dikatakan titik batas di S jika setiap persekitaran di Z0 memuat setidaknya satu di luar, satu di dalam. Misalnya saya buat di sini. Z0 dah tadi, ini Z1 misalnya. Z1 ini titik batas. Secara logika aja jelas ya kelihatan Z1 titik batas. Ya lihat aja, yang hitam, titik hitam yang saya buat ini ada sedikit di dalam, ada sedikit di luar. Oke ya, itu titik aja saya gambar baru. Kalau saya gambar anggaplah ini titiknya kecil. Bagaimanapun kecilnya persekitaran saya buat di sini, pasti ada masuk bagian dalam, ada masuk bagian luar. Nah, gitu. Jadi seperti itu titik batas gitu. Kemudian kalau titik luar yang mana? Titik luar yang di luar ini misalnya ini. Nah, ada persekitaran sehingga dia tidak termuat di dalam ini semuanya. Z2 ini titik batas ya. Titik batas ini titik eksterior. Nah, jadi titik eksterior itu ya di luar S dia gitu. Jadi kalau secara gambar ini sederhana aja ya istilahnya ya. Yang pertama itu interior point, kalau kita buat di dalam aja dia. Gitu. Kalau kemudian titik batas ini. Nah, makanya kalau tadi himpunan buka adalah himpunan semua anggotanya titik interior, bisa juga dikatakan himpunan buka itu himpunan yang tidak memuat titik batas. Gitu. Jadi tidak ada titik batasnya, berarti itu himpunan buka. Gitu. Bisa juga kayak gitu. Gitu. Tapi kalau seperti itu dibahasakan himpunan yang tidak memuat titik batas, berarti nanti himpunan kosong bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Jadi di sini ada titik batas, tadi titik eksterior dan titik interior. Dengan ilustrasi ini saya harapkan bisa dipahami ya. Jadi titik eksterior, titik yang bukan titik batas dan bukan titik dalam. Ya, kita lihat untuk contoh ini kita gambarkan. Himpunan RZ besar sama 0. Apa itu RZ besar sama 0? RZ besar sama 0. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya. Ini real Z, ini im Z. Nah,
ini 0. Kalau re ini besar dari 0 berarti sebelah sini ya. Berarti himpunan re z besar dari 0 sama besar 0 ini sebelah sini. Terus kenapa dia menjadi himpunan buka gitu? Kenapa ada himpunan buka gitu? Ya, karena ini pas di 0, saya ganti ya contohnya dengan re z besar dari 1 supaya bisa kita ilustrasikan. Kalau 0 ini kan dia pas di garis sumbu ya. Nah, saya ganti ini re z besar dari 1 supaya nampak. Oke, kita buat kita garis ya. Berarti ini 1, berarti ini 1. Ini 1. Ya. Jadi bagaimanapun kita membuat titiknya, kalau titiknya itu jauh dari 1, nah, bisa kita buat persekitaran ya. Ini titik dalam ya. Apa himpunan buka definisinya tadi? Himpunan yang semua titiknya titik interior gitu ya. Interior yang bisa dibuat persekitaran. Didekatkan ke sini bisa juga dibuat. Lebih dekat lagi, buat lebih kecil gitu. Lebih dekat lagi, buat lebih kecil gitu. Kalau jauh, mudah dibuat gitu. Nah, karena itu ini adalah himpunan buka. Ya, kita lihat yang pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika re z besar sama ini besar 0, besar 1 tadi ya. Lanjutkan kalau re z besar sama 1. Nah, kalau besar sama 1 berarti ininya garis lurus ya, segi 1 gitu. Nah, mudah aja. Ambil aja satu titik di batas ini. Nah, ini bukan titik interior. Kenapa bukan titik interior? Karena tidak ada persekitaran yang sehingga dia termuat di dalam S. Gitu. Nah, berarti ini bukan himpunan buka. Jadi yang ini bukan himpunan buka. Ya, intinya seperti itu saja ya. Kalau himpunan buka. Gitu. Oke, kita lihat contoh-contoh lainnya. Bagaimana dengan contoh lainnya? Misalnya himpunan buka ya. Yang pertama kita buat dengan gambar-gambar aja ya supaya mudah gitu. Misalnya kalau lingkaran seperti ini Z0, ini R. Nah, kalau udah paham gimana cara membuat persamaannya nih? Ini adalah Z dikurang Z0 kecil dari R. Nah, apakah ini himpunan buka? Ya, karena ini kecil dari R, berarti dia di dalam ini aja maksudnya, ke R-nya nggak masuk gitu ya. Nah, berarti dia adalah himpunan buka gitu. Ya, kemudian banyak lagi contoh-contoh lainnya ya. Kalau ingin buatkan contohnya lagi, misalnya saya buat aja di bawah nih ya. Misalnya ini. Nah, di dalamnya ada lagi. Ini himpunan buka gitu ya. Nah, bagaimana cara membuatnya ini Z0? Ini R1, ini R2. Bagaimana cara membuat persamaannya himpunan nih? Himpunan Z dikurang Z0 masih ya, karena pusatnya sama-sama Z0. Dia harus di luar, di luar dari R1 dan di dalam R2. Ya, mudah aja ya buatnya. Oke. Kalau seperti ini bagaimana? Himpunan buka enggak? Tidak ya? Kalau seperti ini? Nah, ini Z0. Himpunan buka enggak? Ini tidak himpunan buka ya? Tidak. Himpunan buka. Jadi yang ini tadi himpunan buka, yang ini juga himpunan buka, yang ini tidak himpunan buka. Kenapa tidak? Udah aja, ambil aja Z0-nya di sini. Nah, ini bukan titik interior gitu. Jadi kalau ngecek himpunan buka atau tidak, cek aja ada enggak yang titik yang bukan titik interior. Oke. Kemudian banyak lagi contoh-contoh lainnya ya untuk himpunan buka ini. Gitu. Misalnya himpunan IMZ kecil 0. Nah, kalau IMZ kecil 0 seperti apa gambarnya?
in Z kecil dari 0. Ini sumbu imajiner, ini sumbu real. Bagaimana itu himpunannya? Imajiner berarti yang atas, kalau ini 0 berarti di 0, nah ini dari bawah ya. Kemudian garisnya di sini putus-putus. Ini juga himpunan buka. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan ciri-ciri. Selanjutnya kita bahas tentang anulus. Ya, anulus kalau saya membahasakannya cakram bolong ya. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini, perhatikan ketidaksamaan berikut. Rho 0, rho 0 kecil dari Z dikurang Z0 kecil dari rho 1 gitu. Bagaimana sih gambarnya gitu. Nah, tadi udah kita gambar ya sepertinya. Berarti kalau ini kan sebenarnya terdiri atas dua persamaan. Kalau ini kan terdiri atas dua persamaan sebenarnya. Yang pertama, Z dikurang Z0 itu harus besar daripada rho 0, dan Z dikurang Z0 harus kecil dari rho 1 gitu. Ya. Jadi kalau kita gambar di bidang kompleks, misalnya ini saya buat gambar di bidang kompleks. Kalau kita gambar di bidang kompleks, misalnya kita ambil di sini Z0-nya. Ya. Kemudian di sini ini adalah rho 0. Titiknya harus di luar rho 0. Gitu. Dan kalau seandainya ini adalah rho 1, kalau ini adalah rho 1, titiknya harus di dalam rho 1 gitu. Kalau karena dia tidak pakai sama berarti di garis putus ya. Nah, titiknya harus di dalam rho 1 gitu. Nah, jadi seperti itu yang salah satu contoh gambaran anulus yang disebut dengan circular anulus gitu. Anulus yang dari lingkaran. Ya, oke. Sekarang pertanyaannya yang muncul di sini sudah saya tulis. Saat rho 0 sama dengan 0 bagaimana? Saat rho 0 sama dengan 0 berarti dia disebut apa tadi? Deleted neighborhood ya, atau tetangga yang terhapuskan. Tetangga yang terhapuskan juga termasuk ke dalam anulus. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang domain. Sebelum kita bahas tentang domain, kita perlu membahas tentang terhubung. Apa yang dimaksud dengan terhubung? Ya, apa yang maksudnya dengan terhubung ya? Misalnya kita katakan saya terhubung dengan dia gitu, mana maksudnya gitu. Nah, ya, jadi di sini definisi dari terhubung yaitu terkait kepada dua titik gitu. Jadi kalau kita mengatakan terhubung minimal ada dua titik. Nah, kalau Anda mengatakan terhubung, saya terhubung dengan dia gitu. Minimal ada dua orang berarti. Dengan terhubung itu terhadap dua titik. Z1 dan Z2 terhubung jika ya Z1 dan Z2 terhubung jika terhubungnya di mana gitu, harus ada pula batasannya gitu ya, harus jelas pula. Z1 dan Z2 terhubung, terhubungnya di mana? Terhubung misalnya dalam S, dalam himpunan S gitu. Jadi kalau kita mengatakan terhubung itu ada tempatnya ya. Terhubung dalam S jika ada apa namanya, garis atau kurva yang seluruhnya dalam S berawal dan berujung di Z1 dan Z2. Apa maksudnya itu? Ada garis atau kurva yang seluruhnya dalam S, garis itu dalam S, dan ujung dan pangkal garis itu di Z1 dan Z2. Nah, kalau kita buat contohnya di sini, misalnya S-nya seperti ini.
Kalau saya buat di sini Z1, di sini Z2, apakah Z1 dan Z2 terhubung? Ya, caranya mudah, cek terhubung nggak dia dalam S gitu maksudnya. Caranya mudah, cek ada nggak garis yang bisa kita buatkan gitu. Seluruh garis itu dalam S gitu. Nah, jadi kita buat berarti dia terhubung. Nah, atau kurva dibuat boleh. Nah, berarti dia terhubung gitu. Ya. Oke, selanjutnya lagi, bagaimana kalau kita lihat beberapa contoh-contoh ya. Himpunannya seperti ini bagaimana? Nah, gitu. Di sini Z1. Di sini Z2. Apakah Z1 terhubung dengan Z2? Apakah Z1 terhubung dengan Z2? Ya. Z1 terhubung dengan Z2. Jadi ini dia terhubung ya, karena tapi dia harus melalui titik itu gitu, harus melalui titik ini gitu. Harus melalui titik itu gitu. Ya ibaratnya apakah Z1 berhubungan dengan Z2? Ya, tapi bilang dulu mamanya gitu ya. Enggak aja titik ini mamanya ada titik di sini gitu. Harus lewat ke titik itu gitu. Oke, gitu. Ya, sekarang kita lihat contoh lainnya gitu. Misalnya seperti ini, contoh yang sama. Apa bedanya? Kalau di yang kedua ini titik ini putus-putus. Kalau putus-putus berarti yang garis itu tidak masuk gitu. Berarti kalau kita buat Z1 di sini Z2. Ketika Z1 ingin terhubung dengan Z2, ternyata tidak boleh sama mamanya gitu. Tidak bisa gitu, tidak bisa sama mamanya karena mamanya di luar gitu. Titik luar gitu. Nah, berarti dia tidak terhubung. Berarti ini Z1 dan Z2 tidak terhubung. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke himpunan terhubung. Apa itu himpunan terhubung? Himpunan yang semua titiknya saling terhubung. Nah, jadi kalau semua titik-titik dalam satu himpunan terhubung, berarti disebut himpunannya terhubung. Contohnya yang ini himpunannya terhubung gitu ya. Nah, ini himpunannya terhubung, yang ini tidak gitu. Jadi ini himpunan S T U. Nah, himpunan S terhubung. Himpunan T terhubung. Himpunan U tidak terhubung. Apa contoh himpunan lain yang tidak terhubung? Contoh himpunan lain yang tidak terhubung, misalnya S-nya seperti ini. Nah, ini jelas sekali dia tidak terhubung ya. Antara ini maksudnya ini seluruhan nih. S, T, U, ini V misalnya. Ini keseluruhan ini himpunan V maksudnya. Bukan satu-satu ya. Nah, berarti himpunan V ini tidak terhubung. Kenapa dia tidak terhubung? Si Z1 di sini, si Z2 di sini dia nggak bisa komunikasi Z1 dengan Z2 ini gitu. Nggak bisa lewat manapun dia temu gitu ya. Nah, gitu. Jadi dia juga tidak terhubung. Ya, yang terakhir, nah topiknya ini lagi domain. Baru domainnya kita bahas. Domain apa itu domain? Domain adalah himpunan buka yang terhubung. Nah, jadi himpunan buka yang terhubung. Apakah ada dari contoh saya ini yang domain? Yang ini terhubung, tapi dia tidak buka. Karena kenapa ini tidak buka? Ya mudah saja, kasih aja titik satu di sini. Nah, ini nggak bisa jadi interior point, ya kan? Berarti dia tidak himpunan buka, gitu. Berarti ini bukan domain. Ini bukan domain. Bukan domain. Ini bukan domain. Ya ini bukan domain. Ini bukan domain. Apa contoh domain? Kalau kita buatkan gambar-gambar seperti ini, berarti contohnya, nah ini domain, gitu ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihatkan contoh lainnya dari domain ini, misalnya kalau kita buat misalnya ini gambar love ya. Ini domain gitu. Ini domain gitu. Ya. Oke, himpunan buka yang terhubung ya. Nah, itu domain gitu. Ya, kalau secara persamaan-persamaan seperti apa contoh domain?
Contoh domain itu kalau secara persamaan ya kayak lingkaran tadi, anulus gitu domain ya. Nah, dan lain-lain gitu. Lingkaran tidak cakram buka maksud saya, cakram buka. Nah, kemudian anulus buka gitu, itu adalah domain. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang region. Apa itu region? Region adalah himpunan titik-titik pada bidang kompleks dengan seluruh, sebagian, atau tidak memuat batasnya. Nah, jadi kalau kita bahas tentang region, ya itu yang penting himpunan pada bidang kompleks itu asal ada aja titiknya berarti dia region. Oke ya. Ya, yang terakhir yaitu himpunan terbatas. Suatu himpunan S dikatakan terbatas jika ada R sehingga modulus Z kecil dari R. Apa maksudnya itu kalau kita gambar? Kalau kita gambar, nah, misalnya ini ada himpunan S. Nah, ini S. Apakah S ini terbatas? Ya, kita lihat aja modulusnya paling panjang seperti apa. Segini kan paling panjang. Atau segini sampai ke ujung ini boleh. Nah, berarti kan ada kita buat jari-jarinya yang lebih dari ini. Nah, sehingga kalau kita bulatkan ini seluruh S termuat dalam itu gitu. Nah, kalau seperti itu berarti dia terbatas. Ya, jadi himpunan terbatas itu jika ada R sehingga modulus Z kecil dari R. Selanjutnya nanti kita akan sering menggunakan istilah terbatas ini. Jadi kalau terbatas kita harus cari bilangan real yang besar dari 0 sehingga seluruh anggota S modulusnya kecil daripada R. Ya, oke, demikian pembahasan kita tentang titik-titik pada bidang kompleks. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.